Tak ke situ kejauhan ini. Kejauhan. Ini ke sana, Pak. Enggak seru tuh ini. Wede. Kita dari mana tuh? Kok atau agak-agak pucet, agak-agak terengah-engah ini ya, gimana ini ceritanya bisa sampai sini? Bagaimana mau buka? Udah mau tutup energinya. Kita naik di sebuah bukit perkopian yang penasaran orang akan tahu bahwa di sini ditanam dari sebuah pengorbanan kimia anorganik menuju perjuangan organik, peralihan transisi ya. Dan kita sangat penasaran sama yang punya gagasan seperti ini. Untuk apa maunya pupuk kopi ini diorganikkan? Kelihatannya orangnya antik dan anti mainstream kelihatannya ini kalau ngelihat. Penasaran. Kenapa kok harus ditanam dengan ketinggian segini? Belum lagi effortnya yang luar biasa. Terus jamu ki bisa muni ketinggian berapa DPL? Oh, nggak bisa. Oh. Tapi HP ini kita sudah ada. Bukan. HP ini tadi udah kecebur. Jadi udah menunjukkan bahwa wah ini nggak tahu ini yang punya lahan ini kira-kira mau ngasih garansi HP ini apa enggak, ini kecegur sampai di lokasinya beliau ini. Iya. Sebab antara organik itu termasuk ranting-rantingnya dibiarkan menjalar semaunya, berkonsep pada alam, pelakuannya. Nanti deh kita lihat kenapa makna makan kali ini kita bicara tentang perkebunan kopi organik. Seberapa urgennya ya, Tok ya? Dan konteksnya makna itu tadi. Kenapa kali ini kita ada di perkebunan kopi? Dan kita nggak lagi bicara effortnya ya, nggak bicara lagi perjuangannya seperti ini. Tapi apa yang mungkin dilakukan oleh si orang ini, itu kan bisa juga berdampak untuk entah untuk lingkungan, untuk kesehatan yang konsumsi dari kopi itu. Jadi kalau misalnya kita temui terus harganya lebih daripada yang lain, itu mungkin sah saja. Kalau ngelihat effortnya gini, kalau nggak percaya kesinilah gitu. Nanti di sebuah desa. Desa apa itu? Ngadi Sepi. Aduh, krik. Kok namanya aja udah Ngadi Sepi ya? Ini benar-benar sepi nih. Seingatku kecamatan Gemawang. Kabupaten Temanggung. Utara dari utaranya Temanggung. Ya, ini memang kalau kita ngelihat secara keseluruhan, Kecamatan Gemawang itu memang salah satu produsen kopi di Temanggung gitu ya. Pasti, khususnya Robusta karena datarannya masih di bawah 800. Di bawah 900. Ya. 800. Oke, kita langsung temui. Beliau mungkin lagi sedang di perkebunan ini, ya. Dan tetap di acara Makna makan. Karena makan harus bermakna. Let's go, kita ketemuin si antik dan mungkin agak gini. Nggak mungkin lagi. Pagi ini, Mak sedang dalam perjalanan ke desa Ngadi Sepi, Kecamatan Gemawang, Temanggung. Dari pusat kota Temanggung, kira-kira jaraknya 19 km ke arah utara. Ketika memasuki jalan berliku, pemandangan sudah dikelilingi oleh perkebunan kopi. Itu artinya, sebentar lagi kita akan sampai tujuan nih. Semalaman, Temanggung diguyur hujan yang cukup lebat, sehingga pagi ini masih terasa dinginnya. Kami mengunjungi pelaku kopi organik yang sudah lama dan konsisten menggeluti bidang kopi. Ia adalah Pak Sarkoni. Kita cari tahu yuk bagaimana beliau mengelola kopi. Kita akan naik bukit situ untuk melihat areal kebun kopinya Pak Sarkoni. Kira-kira 800 mdpl. Waktu masih anorganik. Pasca anorganik. Oh, gini. Kuning ini yang kuning ini. Saat berhenti dari kimia, pupuk kimia itu seperti ini. Peralihan dari kimia ke organik ya. Nah. Itu jelek ini Pak, rusak apa gimana? Nah, ini jelas-jelas tidak produktif loh. Karena itu ngedrop. Ini ke sana Pak. Ya. Enggak seru toh ini? Jadi jegur barang ini. Saking
alaminya itu tidak mengenal jembatan Pak Sarkoni. Perjuangan. Ini jenengannya nyabrang kali. Ini jenengannya pepatah nyabrang kali tanpa tali. Alias medeni. Ini pernah meluap juga ini kalinya atau segini aja airnya? Ya, kalau musim hujan Pak Sarkoni ke kebun itu berenang. Oh, malah mengentirkan diri. Ya Allah. Ayo lanjut. Ini harus nyeker ya Pak ya, kalau pakai sendal malah licin ya. tidak alami kan. Tidak alami, tidak organik. Contohnya sing mburine iki nganggo sepatu tidak organik, dia lemu. Oh, memang harus banyak nyabrang. Sabrang lor nek pangeran. Ini bekas apa teh ini? Ada yang rubuh ini? Bekas bendungan apa? Ini lebih deras ya arusnya. Yang tadinya diperlakukan pupuk kimia berlebihan. Ketika sudah tidak mendapatkan asupan dari pupuk itu tadi, ini akibatnya seperti ini. Langsung kering begini ya? Ya. Oh, ini dampak dengan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, ini berarti sudah tidak menghasilkan buah lagi Pak ya? Nah, atau masih bisa? ya udah nggak bisa. Nggak bisa ditolong udah ya? Udah nggak bisa ditolong. Ayo tuh. Di persimpangan antara anorganik dan organik. Catat, dua-duanya kimia ya. Ilmunya dua-duanya kimia. Yang dimaksud Pak Sarkoni adalah ada anorganik sama organik. Nah, beliau sepakat dengan kata organik antik organik. Di persimpangan jalan. Dan mendaki cukup berat, menyakitkan. Nanti suksesnya tanya Pak Sarkoni. Sebab jangan dilihat yang sini. Lah, SOC Sarkoni Organic Coffee. Suplemen organik cair. Suplemen organik cair. Mendaki memang. Dan licin. Nah, Ini beletok kaki kuliah. nah. Dah. Itu orangnya itu. Yang nganeh-nganehi hari ini. Kita ini menuju kemana ini Pak? Ya, menuju kebun yang sedang proses rehabilitasi. Oh, dari apa Pak? Menjadi apa rehabilitasinya? Ya, kan, tadinya saya perlakukan dengan overkimia, kemudian kita beralih ke perawatan organik. Oke, lah. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, organik saya memang beda dengan organik secara umum. Karena kalau organik yang secara umum itu kan berbasis ilmiah. Ya. Nah, kalau saya otodidak. Otodidak. Karepku dhewe. Jadi ada proses percobaan, try and error, Betul. terus kemungkinannya gagal juga besar. Sangat besar. Sangat besar. 99% gagal. Nah, prinsipnya jenengan tadi apa? Sudah biasa gagal. Sudah biasa gagal dan happy dengan kegagalannya, makanya saya nggak pernah takut untuk sukses. Wah, jangan takut sukses karena biasa gagal. Nah, ini kenapa kok beralih Pak? Dari kimia ke organik tadi. Nah, kenapa itu? Karena saya korban dari perlakuan organik yang saya ciptakan sendiri juga, bukan dari orang lain. Saya nggak nyalahkan orang lain lah ya. Saya korban kegagalan dari perlakuan over kimia. Nah, pada saat itu memang ya nggak bisa dinikmati karena yang namanya gagal itu seperti apa sih? Nah, saya sehingga pengen caranya kita bertani itu walaupun hanya dengan modal sejengkal tanah, secuil-cuil ya. Nah, caranya karena kita juga nggak bisa menciptakan pasar, harga pasar. Nah, bagaimana supaya dengan serendah apapun harga di pasar kita nggak rugi? Gitu ya. Karena saya sudah mengkonsep bagaimana caranya biaya irit hasil selangit, biaya murah hasil melimpah. Asik. Itu ternyata setelah saya belajar, karena saya nggak ngaji ya, nggak sempat belajar ngaji, saya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Oh, kaitannya sama tadi ya, perubahan tadi Pak. Nah, saya belum sampai 2 juz lah ya. Baru ke ayat 22 surat Al-Baqarah.
Itu saya pelajari maknanya loh ya, bukan kalau Arabnya saya nggak bisa baca karena sudah makna ini tuh. Saya baca maknanya aja. Nah ternyata itu apa yang saya lakukan selama belasan tahun ini itu kok nyambung dengan apa yang tersirat dari surat Al-Baqarah ayat 22. Itu yang menguatkan saya. Menguatkannya di situ ya Pak ya. Sampai komitmen saya ketika kok saya berlaku seperti ini kok dinyatakan gagal, dinyatakan melanggar oleh apa namanya undang-undang. Saya rela digantung demi kelestarian alam. Oh, dan ada landasannya dari Quran tadi loh Pak, pastinya. Oke, ini kalau dari rumah Bapak menuju ke lahan ini berapa jaraknya, berapa jauh Pak? Ya kalau jalan kaki santai-santai ini mungkin kurang lebih 20 menit. 20 menit? Ya. Jalannya cenderung mendaki ya Pak ya? Mendaki ya. Cenderung mendaki. Oke. Ya kurang lebih MDPL-nya itu kalau di puncaknya nanti kurang lebih 800. 800? Ya. Itu masih robusta ya Pak ya? Robusta. Kalau 800. Kalau Arabica mulai berapa MDPL? Kalau Arabica menurut saya itu di atas 1000 lah. Di atas 1000. Angka 1000 itu tengah-tengah. Ya. Robusta masih bisa produksi, Arabica juga. Sumber air yang mengalir ini Pak, ini mata air yang ini keluar bukan dari mata air, hanya istilahnya sususan dari ini, dari gulung itu. Kalau habis hujan deras ya seperti ini. Oh. Tapi nanti 2 hari udah kering sendiri. Pendekar mabok. Antara jalan kaki, jalan air, dan jalan kehidupan bercampur aduk di benak Pak Sarkoni. Dan ini dopingnya Pak Sarkoni selama perjalanan ngelinting. Nah ini dopingnya itu dikempit. Temanggung asli. Kempit biar tambah kecut rasanya. Terus sambil fermentasi. Iya. Ini langkahnya makin terjal ini medannya. Ini dilakoni Pak Sarkoni tiap hari nih. Apa itu? Nubuhannya apa? Oh, dipanggul gitu. Tuh jalannya terus mendaki. Jalan terus mendaki tuh. Jalan menyempit dan mendaki. Kita sudah ada di ketinggian 700 mdpl ya Pak ya? Kurang lebih ya. Ini sudah mulai miring banget ini. Tuh atau sudah pegangan pohon kopi. Dibawa aja pohonnya tuh kalau mau buat tongkat. Ayo kita terus harus selesaikan apa yang sudah kita mulai itu. Ini selain curam juga sudah mulai banyak nyamuk ya Pak Sarkoni ya. Ini semalam hujan juga jadinya licin. Licin banget. Tuh. Makanya Pak Sarkoni nggak pakai sendal itu. Karena licinnya begini. Tadi udah dapat doping di rumah Pak Sarkoni, doping kopi. Mudah-mudahan bisa membantu energi. Ini kita sudah di batas awal kebunnya Pak Sarkoni. Nah ini sudah mulai budidaya dengan organik ya Pak ya? Ya. Nah ini yang bawah ini masih kimia, anorganik. Oh ini organik semua. Kita pengen tahu nih bedanya apa tuh, atau masih kececer tuh, masih mencari jalan. Ini sambil menggah-menggah juga nih. Pak Sarkoni itu dopingnya kan kopi dan pelintingan. Masalahnya koreknya lupa. Asik. Wih. Itu yang diminum tadi, yang kita minum di rumah ya, itu ya. Itu wine apa Pak? Kalau ini lanang. Oh yang lanang. Lanang itu lebih ke supaya gini, makanya karena kita mau manjat tebing. Oke. Tebingnya kopi lanang. Organik lagi.
Ini bisa diceritakan yang organik gimana ciri-cirinya? Nah, ini atau tadi ada sesuatu yang beda? Seperti yang tadi saya ceritakan dulu, ketika transisi dari kimia ke organik kan seperti yang tadi saya tunjukkan. Nah, 20 tahun berjalan, ini hasilnya seperti ini. Ini tanpa mengenal pupuk kimia, pestisida kimia selama 20 tahun. Lebar-lebar ya namanya? Nah, dulu itu tadi pas ke transisi seperti tadi yang saya tunjukkan. Alhamdulillah ini sudah alam sudah menghargai jerih payah saya seperti ini, seperti yang saya mimpikan. Dan setelah 20 tahun itu secara hasil bagaimana Pak? Waktu terus berjalan, ada jatuh bangunnya, ada caci makinya, terus sekarang 20 tahun kemudian sekarang ini ya, apa yang Bapak dapat? Jatuh bangun secara alami ya memang ya, caci maki itu memang sudah menjadi tradisi dan itu makanan sehari-hari Pak ya? Sehari-hari, dan itu suplemen yang luar biasa bagi saya. Penyemangat? Penyemangat, sehingga ya itu tadi yang pohon kopi tadinya seperti yang saya tunjukkan tadi, sekarang sudah bisa seperti ini yo. Ini bukan siapa-siapa, alam menghargai saya, jerih payah saya selama saya memang mengabdikan diri saya untuk membaur dengan semesta alam. Nah, ngomong hasil Pak, dengan Bapak kimia dan organik hasilnya itu secara kuantiti bagaimana Pak? Nah, kualitas jelas lah lebih baik. Kuantiti aja. Kuantiti itu nanti kalau bicara kuantiti ya, kan yang beredar di masyarakat selama ini perbedaan antara kimia dan organik itu biasanya kan mereka mengklaim bahwa organik akan menurun drastis. Pak, non saya Pak maju dikit Pak, ini ada dahan yang mengalingi wajah ya. Tapi menurut saya itu tergantung bagaimana kita memperlakukan pohon itu sendiri. Nah, yang jelas yang kita budidayakan dengan katakanlah pupuk kimia, pestisida kimia, ketika nggak maksimal ya tetap hasilnya kurang maksimal juga. Untuk jangka panjangnya tadi ya mati kayak gitu ya jeleknya. Resikonya ketika nggak konsisten pupuknya juga produksi nggak bisa naik. Ketika berlebihan dampak positifnya hanya sesaat. Jangka panjangnya kanker permanen. Kanker buat pohon apa buat yang minum? Termasuk pemiliknya. Nah, kalau organik itu sama-sama over ya. Kalau sama-sama over itu kankernya hanya sesaat. Ketika kita sudah panen, otomatis kanker akan sembuh dengan sendirinya dan tidak berakibat akibat yang fatal. Di awal-awal aja Pak ya prihatinnya ya. Ya itu tadi di awal-awal sama-sama over. Kalau yang kimia itu menurut saya loh ya, mohon maaf kalau yang lain tersinggung, tapi saya mohon maaf ini pembandingannya saya. Kalau saya sebagai korban pelaku kimia berlebihan itu kankernya bisa permanen. Jadi pohon kopi yang saya tunjukkan kan seperti itu. Nah, organik awal kita over, ya kanker juga karena belum bisa produksi. Tapi bukan penyakit toh Pak kankernya? Bukan, kering. Kantong kering. Ya. Itu yang mesti kita tahu. Ini kankernya hanya sesaat. Di awal. Sesaat di awal kita kanker, begitu panen kankernya sembuh. Panen berikutnya sudah nggak mupuk pun bisa panen karena masih ada stok zat hara, unsur hara yang di dalam kita tanah ya. Investasikan. Oh, itu tuh penting itu. Malah lebih efisien Pak ya. Lebih efisien. Kalau kimia itu yang saya pelajari, semakin banyak kita memupuk, itu kan semakin banyak menyerap unsur hara yang ada. Istilahnya tuh tanahnya sakit gitu ya. Diserap untuk mengisi dahan dan buah. Sehingga kalau besok nggak dipupuk lagi ya udah wassalam. Saat itu aja instan ya. Bukan cerita rekayasa, ini saya korban pelaku yang jahat terhadap alam. Pernah mengalami dulu soalnya pelaku ya. Bukan hanya pernah, memang melakukan itu. Sebagaimana masyarakat lainnya ya Pak ya. Nah, nggak tahu yang lainnya, saya nggak berani nyebut, saya sendiri. Saya sengaja untuk mengedukasi konco-konco tani itu bagaimana untuk menghilangkan ketergantungan tuh saya harus bisa memberikan bukti dulu. Kan perbedaannya gini, ini oke mereka percaya tidak pakai pupuk urea kimia lah ya, tapi akan bisa tumbuh seperti ini kalau pakai bawahnya pupuk kandangnya banyak. Oh, dijor ya. Akan bisa menumbuhkan seperti ini. Nah, ini tanpa pupuk kandang, tanpa kimia, kok bisa seperti ini? Apa ini? Ini adalah dari kebaikan semesta alam. Jadi semesta alam nggak pernah tidur. Apa yang dilakukan oleh manusia di
semesta alam ini juga akan dihargai kan itu menurut saya. Ini ada cabai, ada juga nanas. Itu dengan organik semua. Ini ada pepaya. Itu memang ditanam Pak ya? Iya. Bukan tukulan dibawa manuk gitu bukan ya? Bukan. Jadi tujuan saya gini, ketika ada orang yang dari kebun haus, lapar, ada nanas matang nanti biar mereka makan. Ketika sisa nggak dimakan orang, nanti saya manfaatkan untuk pupuk organik. Jadi di lahan ini sudah saya siapkan kolam, makanya kita itu kalau kita mau nyemprot, mau mupuk harus dengan air kok kita ambil dari bawah. Waduh, luar biasa toh. Nah, tapi alam itu luar biasa menyediakan air, tinggal kita tampungan. Ya. Itu ada di kolamnya di atas. Kita nggak usah ke sana. Ini angkat tangan. Ini bukti organik murni seperti ini. Ini air mengalir hasil rembesan dari air hujan tadi malam. Saat kita akan turun kembali ke rumah Pak Sarkoni, ketemu jalan tanah yang curam dan licin banget. Nanti mengguk-mengguk. Ini kameramen juga harus ekstra nih, melihat jalan dan melihat kamera. Gambar agak bergoyang-goyang. Karena medannya emang ini kok Pak Sarkoni melakoni, tapi kalau dari atas nggak bawa beban ya Pak ya, udah ya? Bawa panen. Oh kalau panen. Iya. Sampai nggak kecip matanya. Motor terus, motor di jalan. Remnya juga harus super cakram. Super cakram bener. Turun dari sini nggak mungkin bersih ya Pak ya? Mungkin. Belepotan pasti ini. Bismillah. Jangan pernah coba di rumah. Licin banget habis hujan. Tadi naiknya memang. Tadi naiknya sih kayaknya biasa aja. Begitu turunnya kelihatan curam dan licin. Ini harus rem cakram ini, radial. Ini menghirup udara di sini aja udah fresh banget kok ini. Belum kalau ini ya dicampuri dengan unsur bahagia ya, saya terapi yang asik lagi. Bahagia nanti sampai rumah. Setelah kita bersihkan kotorannya, kita nyeruput kopi organik, wah sudah hilang kabeh. Ini adalah contoh dari biji kopi organik ya Pak ya. Ini Arabica ada di bawah pohon mojo. Ya. Ini Arabica contohnya seperti ini, biji Arabica. Nah, yang ini hasil budidaya organik yang ada di pekarangannya Pak Sarkoni di rumahnya Ngadispi. Wah, tirik-tirik ya. Ini ada yang sudah merah, ada yang masih hijau nih biji kopinya. Situ ada Pak pertanian dari luar. Hasilnya dari kalau yang benol itu dari bibit ini ya, itu satu jengkal hanya 3 ruas, ini bisa mencapai 6 ruas kelebihannya. Dalam satu jengkal ya? Ya, satu jengkal itu bisa mencapai 6 ruas. Itu daun apa buahnya? Buahnya. Buahnya. Nah, ini kan cara ketemu. Nah, oh ya. Ini nanti jadi buah. Nah, oh ini satu jengkal itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Satu jengkal. Yang aslinya, ini yang benolnya, yang asli dari jenis ini satu jengkal hanya 4 ruas. Tapi ini, dengan nilai produknya lebih tinggi jadinya. Berarti ini rekayasanya jenengan ya? Rekayasa, saya bertolak belakang dengan pembimbing saya. Saya mencoba yang ekstrim lah. Ini dari satu akar, satu pohon ya, satu pohon tapi satu pohon ini ada 3 klon ini Pak. Yang ini klon lokalnya, kemudian ini dari TS, kemudian ini dari Arsat. Kok bisa ya, bisa tumbuh bareng-bareng gitu ya? Nah kan kalau menurut penelitian dari jenis perkebunan itu kan kalau robusta itu memang tidak bisa monoklon secara beda. Minimal satu lahan itu harus ada 4 klon.
Nah, saya mencoba dari satu pohon itu malah 7 klon itu, Pak. Saya memang sukanya menantang. Jadi harusnya satu kebun minimal anti mainstream. Tapi saya satu pohon 7 klon itu. 7 klon ya? Ya. Di konsumsi ya ini yang udah merah begini. Oh gitu. Jadi kita memang harus telaten, Mas. Pada umumnya orang petik kopi kan begini ya. Kalau budaya di kampung kita lah ya. Nah, kalau kita ingin memberikan kualitas yang terbaik, ya harus kita punguti satu persatu. Nggak boleh. Bener-bener petik ya? Bener petik merah. Yang hijau kita tinggal. Oh, nggak boleh. Ini yang menimbulkan perut mual. Nah, yang karena ada campurannya hijau barang itu. Hijau dan mungkin ini kan ada kemungkinan yang sudah kemasukan hama. Nah ini dari kopi ini nanti untuk membuktikan kopi kita tuh mutunya bagus atau tidak, sama-sama petik merah ya. Ini nanti kita rendam di air. Walaupun sama-sama merah begini, ini kalau yang sudah kemasukan hama di dalamnya, atau ini buahnya hanya satu yang utuh, yang satu gabung bahasa kita ya, itu nanti akan mengampung. Yang jelek malah mengapung. Yang mengapung. Walaupun ini isinya full 2, tapi sudah kemasukan hama, ini juga akan mengapung. Walaupun secara fisik utuh, tapi dalamnya hanya satu bijinya, mengapung juga. Walah. Nah, terus kalau sudah itu nggak kepake atau dipakai kelas B gitu? Yang mengapung ini kan menjadi grade 2 atau grade 3. Grade 2, grade 3. Saya menyiasatinya kalau yang nggak masuk grade 1 atau grade 2 masih toleran lah. Grade 2. Yang grade 3 itu kita jual ke pengepul. Oh, kalau yang 1, 2 itu untuk sendiri, untuk dijual sendiri. Karena dia kan nggak punya kriteria. Yang penting kopi. Wujudnya kopi, dia beli. Tahun pertama sampai tahun ke-10 saya bukan, kalau dipandang sebelah mata itu masih mending ya. Berarti satu mata masih berfungsi. Betul. Untuk memandang. Masih melihat lah ya. Mata ditutup rapat, kuping ditutup rapat, karena nggak mau mendengar dan nggak mau melihat wujud saya. Itu yang saya rasakan. Dianggap orang aneh gitu, Dok ya. Yang saya rasakan. Tapi setelah 10 tahun kemudian saya memberanikan diri deklarasi di Temanggung, go organik. Nah itu alhamdulillah orang-orang dinas sudah mulai mensupport saya. Sehingga alhamdulillah kalau bahasa saya ya, yang dulu menjadi lawan saya sekarang menjadi kawan. Oke. Bahagianya saya di organik, kaitannya dengan siar organik di situ. Dan banyak pelaku kopi, petani kopi itu sudah beralih ke organik. Alhamdulillah sekarang itu sudah banyak yang mulai peduli dengan organik. Tapi kan penuh resiko ini Pak, gagal dan seterusnya, atau memang caranya tidak instan lah gampangannya gitu. Ya, akhir-akhir ini ada beberapa teman yang ingin artinya kerjasama dengan saya, ya, dalam tanda petik saya diminta mendampingi. Nah saya memang keras orangnya, saya siap saja mendampingi siapapun. Tapi saya punya prinsip, kalau bisa saya bina sebodoh apapun saya bina sampai berakhir. Tapi kalau nggak saya bina, saya nggak bisa saya binasakan kalian. Itu prinsip saya. Oke. Jadi kalau memang sudah mau, harus siap. Nah, Yellow Caturra ini. Yellow Caturra itu ternyata bagus juga di sini. Lumayan. Yellow Caturra itu apa? Arabica yang ini buahnya itu kalau matang bukan merah tapi kuning. Oh. Kalau dari rasanya kecut juga sama? Iya, kecut. Tapi nah, keunggulannya apa? Kalau yang di dunia per Arabikaan ini termasuk favoritnya Arabica. Oh. Berarti kalau saya kan eksperimen ini. Dari harga, dari rasa ya Pak ya. Saya eksperimen ternyata bisa. Ini kan tinggal sisa apa namanya? Bagian sudah saya petik, ini akan saya kembang biakan. Tentunya ini kopi organik ya, tentunya ya. Syarat utamanya adalah rasanya kurang afdol ya kalau kita nggak icip kopi langsung bikinan pelakunya. Kopi Robusta organik asli desa Ngadi Sepi, Gemawang, Temanggung. Seger. Itu air 80 derajat Pak? 90. Kalau 80 kurang. Minimal 90. Maksimal ya 95 lah ya. Gak boleh 100 juga ya? Oh boleh. Oh boleh. Jadi gini, kalau kebetulan profil roastingnya itu masih medium. Kalau supaya nanti ketemunya medium terus ya dinaikkan derajatnya.
Jadi kan menurut saya suhu 90 itu untuk tidak merubah profil roasting. Nah, nanti kalau mau dinaikkan dari profil medium ke dark atau ke strong, nah itu kita main di suhu air. Suhunya naik juga. Nah, naik. Nah, kayak ini medium. Kalau kita hantam pakai 100 derajat, jadi apa namanya? Kematangan. Jadi strong. Strong rasanya. Iya. Kalau istilah orang desa ya kosong. Pahit ya. Iya, pahitnya Nyetak. Ini kopi lanang. ya. Bismillah. Gimana? Gimana sensasinya? Pelanangannya udah mulai naik. Pelanangan. Terasa kelakianku. Yang ini yang wine. Wine. Oh, harus bunyi ya. Nah, itu teman-teman RB. Selesai. Bunyi itu biar apa, Mbak? Iya, ini sensasi aja. Ini seruput ala SOC. Oh, ala SOC. Sini, di sini. Suplemen organik cair itu ketika kita dibudidaya, ketika pasca panen menjadi Sarkoni organik kopi. Sok-sok aja dia. Sok-sok. Sok atuh diminum. Sarkoni organik cair. Ini nyoba yang wine. Yang katanya wine ya. Fermented. Di sini nggak boleh nyebut wine soalnya prosesnya khawatir nanti ada yang komplain. Pagi-pagi jam 8 kita ngopi langsung di rumah di tengah kebun kopi milik Pak Sarkoni. Kurang kenceng kan? Oh, seruputnya itu kurang kencang. Mantap aja. Dijamin halal. Maksudnya harus ada SOP-nya nih. Tuh bunyinya. Pargi. Jadi aku lihat mulutnya Pak Sarkoni. Oh, sampai gitu ya. Ayo kita coba ya. Ini kayak anak apa ya? Anak lumba-lumba Mas. Malah keselak kok. Yes. Beda. Ini di tangan Atuk ini ada 2 jenis kopi. Kopi apa dan Yang apa ini itu? lanang. Lanang lebih pekat, warnanya hitam ya. Ya, sesuai dengan nama lelaki. Yang ini Fermentasi. Warnanya lebih coklat. Lebih coklat, yang itu hitam. Ya. Boleh jadi perempuan. Kalau mau gampangkan versi organik, cara organik tadi Pak Sarkoni, gampang gini ngomong, ini kopi lanang, kopi wedok. Kopi lanang wedok. Ya. Ini strong ya. Lanang strong. Di dunia perkopian itu yang saya sebut kopi lanang itu sebenarnya kan kalau di dunia perkopian, apalagi di dunia barista itu kan lebih berry. Nah, yang menciptakan kopi lanang itu sebenarnya memang saya. Jadi apa? Karena yang sudah familiar lebih berry dari kopi yang sama ya, kopi tunggal. Nah, saya sebut kopi lanang. Sambil ditenggelamkan supaya tidak berbuih. Ini kok ada kopi yang sudah difermentasi 8 bulan ini. Ini kenapa kok dibikin kayak gini, terus apa gitu sensasinya dengan kopi yang selama itu gitu? Nek sensasi sebenarnya ya memang ada sedikit ya. Tapi ini mengandung tanggung jawab. Oh, mau mana ini? Nah, ini. Karena ini loh. Saya kayak gini. Mohon maaf, saya bukan berlatar belakang dari orang baik-baik. Saya merasakan apa yang sedang dilakukan anak-anak sekarang yang di luar ini.
Nah, saya sudah merasakan itu karena sudah merasakan. Nah, saya punya tanggung jawab sebisa mungkin untuk nyetop mereka. Nah, terkait sama minuman? Ya, terkait sama minuman. Nah, secara otomatis nanti ketika dia sudah beralih ke kopi kita, dia sedang menikmati. Sebenarnya dia sedang menerapi kebiasaan itu. Tapi sensasinya dia seakan-akan minum sedang menikmati sensasinya. Alkohol ya. Padahal dia sedang terapi. Nah, nanti lama-lama katakanlah biasanya kalau dia sedang menikmati itu habis 1 botol masih menteles. Nah, begitu sudah terapi dengan kopi saya ini, nanti ketika kembali lagi ke teman-teman yang lama, baru 1,5 kopi sudah mulai. Nah, nanti dia akan dicibir oleh teman-temannya, katanya jago, ternyata cemen. Dia akan membeli dengan sendiri. Jadi tidak usah saya harus melarang dia stop minum itu, tapi dia akan berhenti dengan sendiri. Oh, jadi ini sebagai mengalihkan ya, Pak. Jadi tetap kebiasaan minumnya itu biar nggak spontan langsung dihilangkan. Nggak merasa dilarang. Itu saya kadang-kadang kalau dilarang itu malah dablek. Jadi dablek. Jadi ini Pak Sarwani membuat kopi yang fermentasi. Tapi ini tidak haram memabukkan atau apa gitu nggak ya? Gimana? Boleh. Ini kalau pengen tahu buktinya, yang sudah konsumsi yang tadinya memang petani ini sehingga dia berhenti karena ini manusianya masih hidup, bisa ditanyakan dulu. Jangan di depan saya tanya, karena di depan saya nanti ada rekayasa. Tanyakan sendiri langsung ke sana. Tadinya dia supir bis malam, dulunya kalau mau nyopir tuh dopingnya pakai itu. Waduh. Nah sekarang ini kalau dia mau ke Jakarta, karena sekarang udah jadi supir bis malam, tapi kadang-kadang ke luar kota, ke Jakarta, dia minta kesini dibawain, dibikinin 1 botol kopi saya untuk doping di perjalanan. Nah pengakuan dia ke saya, ketika dia doping pakai yang asli ini, itu selama di perjalanan juga bisa normal sesuai dengan yang dia inginkan, tapi setelah sampai di tujuan tetap lemes namanya. Nah, dengan doping kopi kita ini di perjalanan juga konsen, sampai di tujuan badan tetap seger. Itu pengakuan dia. Nah boleh ditanyakan kalau kurang saya. Ya. Nah, saya kan di sini ada kesan promo juga ini. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi bagi kita masyarakat penikmat kopi, petani kopi, atau bagi mereka si pengatur regulasi. Semangat terus ya, Mbah Sarkoni. Ya udah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dah.